Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Mina Success Channel. Di video kali ini lagi-lagi Mina mau sharing dengan teman-teman Sobat Guru Les Privat. Hai Sobat Guru Les Privat dimanapun kalian berada, tetap semangat ya. Dan semoga hari ini di puasa ke berapa nih? Ke-13 ya, kalau nggak salah ke-13. Teman-teman Guru Les Privat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan semua buat yang nonton video ini tentunya bukan hanya untuk Guru Les Privat. Di video kali ini Mina mau sharing terkait tentang tips selama mengajar. Guys, tonton video ini sampai habis ya dan jangan di skip-skip. Hello guys, welcome back to Mina Success Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Nah, tips yang pertama adalah stay cool dan keep santuy. Oke, biasanya yang gak santuy itu adalah guru les privat yang gak siap akan materinya. Misalnya nih, hari ini adalah materi tentang aljabar. Akan tetapi kalian itu semalam tidak mempersiapkan materi aljabar ini gitu, dan bahkan udah lupa gitu. Biasanya guru-guru yang seperti ini tuh gak santuy gitu bawaannya pas lagi ngajar. Pengalaman sih waktu itu kayak pas lagi ngajar apa ya, lupa, pokoknya ada materi di mana yang oh my god gitu, aku lupa malamnya gak belajar ini, dan akhirnya kayak panik sendiri tapi kayak pura-pura stay cool gitu sih. Caranya sebelum kalian ngajar tuh besoknya malamnya kalian tuh udah nanya sama muridnya, deh besok kita belajar apa ya gitu, materinya apa gitu, biar pas sebelum ngajar tuh kalian udah tahu gitu, oh aku mau bahas ini nih nanti ke muridku gitu. Teman-teman juga harus stay cool, kayak misalnya pakaiannya rapi, terus wangi, terus tetap sopan sama keluarganya, dan tidak kaku sih sebenarnya. Bukan maksud dari stay cool itu kayak kaku, kalian gimana caranya biar ditakuti gitu, enggak. Maksudnya kayak apa ya, disenangi oleh lingkungan di rumah itu gitu. Gimana caranya agar bukan hanya muridnya saja yang menyukai guru les privat itu, tapi juga keluarganya gitu. Dan kedua adalah jadilah teman belajar dan bukan menggurui. Oke guys, maksudnya apa? Oke, jadi gini ya guys, survei membuktikan bahwa murid-murid les privat itu lebih cenderung menyukai guru yang friendly gitu loh, dan nggak kaku. Apa ya, jadinya kayak kalau guru les privat itu multi talent sih, kayak jadi teman curhat bisa, terus kayak kakak sendiri bahkan bisa, terus ya jadi gurunya dia juga oke gitu. Biasanya kalau misalnya murid les privat itu sudah kayak berani curhat lah gitu, dan berani sharing sama guru les privatnya lah, itu tandanya mereka udah nyaman sama kalian. Kalau misalnya udah kayak terbuka gitu sih, ya intinya jadi kayak teman belajarnya aja gitu. Karena survei membuktikan ya, dari yang udah sih kayak anak kelas privat yang oh iya deh sebelumnya pernah les gitu, terus di salah jawab, iya kak aku pernah ikut kelas, oh di mana gitu, di sini kak, oh gitu, sama siapa tuh kalau boleh tahu, barangkali kak kenal misal sama kak ini bla 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 kayak gitu. Oh, apa yang kamu suka dari pembelajaran dia gitu, dan itu kita bisa kayak ambil yang baiknya gitu loh. Nah, terus misalnya dia kasih tahu gitu ya, jadi kayak apa ya, motivasi diri juga sih sebenarnya, kayak oh ya nanti gue juga ngajarnya bisa kayak gitu dan bahkan lebih baik lagi gitu. Dan terus kayak kalau kamu itu tipe belajar yang gak suka kayak gimana deh gitu ya, kamu gak suka dari guru les privat sebelumnya itu kayak gimana, aku gak suka kak kalau gini. Dan ini bukan berarti kita menjelek-jelekan guru yang sebelumnya, no, bukan. Ini tuh kayak sebagai apa ya,
referensi juga sih, kayak kita tuh harus jadi guru les privat yang seperti apa yang disenangi oleh dia gitu. Dan misalnya kamu tuh apa ya, kalau belajar masuk itu dengan cara seperti apa, intinya ya udah mengalir aja gitu, kayak jadi teman belajarnya aja gitu loh. Aku yakin sih teman-teman guru les privat yang nonton video ini lebih berpengalaman lah ya. Sharing dong di kolom komentar gimana sih kalian saat ngajar les privat, susah senangnya gitu ya. Pasti banyak sih ceritanya. Nah, yang ketiga yaitu sampaikan pelajaran dengan sebaik mungkin. Oke guys, murid les privat itu kan yang les sama kita, sudah pasti orang tuanya itu berharap kepada gurunya agar bisa mengajarkan anaknya itu dengan sebaik mungkin. Intinya kayak bisa bikin si anaknya mengerti gitu loh, yang tadinya nggak ngerti dia jadi ngerti dengan pelajaran tersebut gitu. Dan misalnya di sekolah belum bahas ini gitu, misalnya di sekolah besoknya mau bahas ini, tapi karena si anaknya sudah belajar dengan guru les privat, otomatis dia akan tahu lebih dulu gitu sih biasanya keinginan para orang tua les privat. Keempat adalah berikan game saat belajar. Nah, ini sih trik agar pembelajaran saat les itu tidak membosankan ya guys. Jadi kayak diracik semenarik mungkin gitu, gimana caranya materi yang kalian sampaikan itu nggak membosankan dan nggak bikin murid les privat tuh pengen cepet udahan belajar sama kalian gitu. Itu sekreatif kalian mungkin, misalnya belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar IPA, IPS, pokoknya bikin gimana caranya selipkan beberapa games tentang pelajaran itu gitu. Misalnya nih ada anak yang kayaknya kalau belajar bahasa Inggris kok susah banget gitu ya untuk ngajarin dia. Coba deh misalnya kasih sesekali ya. Mino pernah buktiin ini sih. Jadi Mino kan ngajar les privat anak SD nih, kelas 2 SD gitu. Coba Mino kasih lagu bahasa Inggris gitu. Mino pernah sih ngevlog bareng murid les privat, dan itu tuh ngevlognya setelah belajar, setelah les, bukan pas jam les gitu. Jadi Mino kasih lagu bahasa Inggris, kalau nggak salah lagunya Cicak-cicak di dinding, dan itu ditranslate ke bahasa Inggris dan kita nyanyi bareng gitu loh. Dan kan kalau belajar ada kalau asik gitu jadi kayak enjoy gitu. Misalnya kan Cicak-cicak di dinding nih, bahasa Inggris lagunya dalam bahasa Inggris kayak gimana, jadi kita kayak kasih kosakatanya gitu loh, cicak bahasa Inggrisnya apa gitu, nanti ditulis. Jadi kayak cepet nyangkut aja sih, dan itu tuh bikin kayak berkesan walaupun udah selesai lesnya. Dan kita tuh kayak punya dokumentasi juga sih, maksudnya gue tuh kayak punya dokumentasi tersendiri. Oh, gue dulu pernah ngajar ini dan menyampaikan materi ini, nyanyi bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris ini gitu. 5 adalah berikan waktu istirahat kepada murid. Oke, example kayak gini. Oke dek, kamu kerjakan soal yang kakak kasih nih ya. Misalnya 2 soal. Kalau misalnya kamu udah selesai, adek boleh deh kakak kasih waktu istirahat kamu 5 menit untuk ngambil minum, untuk ke kamar mandi, dan untuk nyemil. It's okay, pokoknya 5 menit tuh udah habis waktunya gitu. Karena biasanya nih ya guys, di tengah pelajaran kita lagi menyampaikan materi, ada aja gitu ya anak muda tuh alasan, kak aku mau ke kamar mandi, kak bentar ya aku mau ngambil minum. Padahal gitu dia tuh udah minum dari tadi gitu kan. Pas kita ngajar tuh biasanya asisten rumah tangganya atau mbaknya gitu ngasih minum buat
guru les privatnya dan muridnya gitu. Banyak aja alasan gitu, makanya kita harus bisa memanage atau memberikan waktu istirahat kepada murid itu pas kapan gitu. Kayak dikasih aturan sih, oh adik kamu boleh istirahat kalau kamu sudah menyelesaikan 2 soal yang kakak berikan gitu. Keenam adalah berilah murid reward atau semacam hadiah gitu ya. Gimana caranya? Contoh kayak gini, besok si murid les privat atau murid kamu itu besoknya ada ujian di sekolah, ujian matematika. Nah, kamu nanya, dek, biasanya kamu kalau ujian dapat nilai berapa? Terus, kak aku biasanya dapat nilai 6 sih gitu. Oke, biasanya kamu dapat nilai 6. Karena kamu udah les sama kakak, coba deh nilai kamu di atas 7. Kakak bakal kasih kamu ini nih gitu. Misalnya kalau kamu di atas 7, kakak mau kasih kamu silver queen yang ukuran kecil. Kalau kamu di atas 8, kakak mau kasih kamu silver queen ukuran besar. Dan kalau nilai kamu ternyata 9 atau 9,5, kakak bakal kasih kamu apa deh gitu loh yang sekiranya dia suka. Jadi kamu tanya dulu, dia kamu suka apa gitu ya. Jangan sampai dia jawab, kak aku suka motor. Bahaya guys. Ya kali kita kalau dia dapat 9,5 mau ngasih motor gitu ya. Ntar malah kalian berdoa para guru agar nanti gak dapat 9,5, kan itu bahaya juga. Pokoknya yang sekiranya kita mampu untuk memberikan dia gitu loh. Kemudian efeknya apa sih kalau misalnya ada reward kayak gitu? Gini guys, kita tuh manusia biasa ya. Jadi kalau misalnya ada yang memberi hadiah tuh gimana sih perasaan kalian? Seneng dong gitu. Sama gitu, murid les privat juga kalau dikasih kayak hadiah-hadiah walaupun itu enggak semahal gitu, maksudnya tidak seberapa gitu, tapi kalau yang namanya hadiah gitu jadi kayak senang aja gitu. OMG gitu, sih guru les privatku perhatian sekali gitu sih ya. Dan pasti nih ya, belajarnya itu mereka bakal kayak lebih semangat gitu karena sudah punya apa ya, janji dari kakaknya, maksudnya dari guru lesnya. Kalau misalnya di otak mereka tuh udah, kalau misalnya aku dapat nilai segini aku bakal dapat ini gitu dari kakak les privatku gitu sih intinya. Jadi mereka jadi nambah motivasi gitu loh, jadi lebih semangat kayak gitu guys. Yang ketujuh ini terakhir ya, tips dari aku itu yang ketujuh, jangan sering-sering memberikan PR kepada murid les privat. Kenapa kayak gitu? Karena murid les privat kalian itu di sekolah pasti sudah banyak banget PR-nya. Belum mereka itu sekolah dari pagi sampai sore ya guys. Pasti sudah banyak PR-nya. Jadi untuk guru les privat jangan menambah beban mereka untuk menambahkan mereka PR lagi gitu. Untuk sesekali nggak apa-apa, cuman kalau misalnya sering-sering nggak baik juga gitu loh. Yang ada malahan biasanya guru les privat itu membantu atau mengedukasi mereka jikalau mereka ada PR dari sekolahnya. Biasanya kayak gitu loh. Contohnya nih ya, kadang kita dapat panggilan mengajar les privat dadakan gitu loh. Biasanya ngajar kayak seminggu 3 kali, ini tiba-tiba jadi seminggu 5 kali. Why not? Ya bisa gitu. Misalnya kata orang tuanya, kak ngajar ya di hari ini gitu. Oh iya bu, bisa insya Allah. Iya kak, karena Dek Rizky itu lagi banyak PR kak di sekolahnya, jadi mungkin kakak bisa ngajarin Dek Rizky untuk biar Dek Rizky itu cepat memahami gimana sih PR ini gitu sih, intinya kayak gitu. Oke guys, jadi tadi adalah 7 tips selama mengajar.
Thank you for watching ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pokoknya jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian. Dan klik tombol subscribe-nya juga. Boleh juga untuk klik lonceng atau notifikasi biar nanti kalau misalnya aku mengupload lagi tentang seputar tentang les privat, kalian bisa tahu. Bye bye, see you in the next video.